Insan pendidikan yang tercinta, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Ngopi Seksi, ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Kembali saya Indra Karismiaji akan menemani Anda, dan kembali kita kehadiran wakil rakyat kita di DPR RI dari fraksi Golkar yang sudah sangat senior dan selalu terjun untuk mengawal kebijakan-kebijakan pendidikan kita. Pak Ferdiansyah. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Baik, Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam. Dan tentunya kita untuk kesekian kalinya nggak bosan-bosan ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi dengan niat baik alias konsultan gratis. Nah, kali ini kita mau bahas apa yang disampaikan pemerintah pada RDP Panja Pembiayaan Pendidikan nih Pak. Banyak hal menarik nih yang, Ya, yang beberapa waktu yang lalu khususnya disampaikan oleh Kemendikbud dan Kemendagri ya waktu itu. ya. Nah, mungkin ada nggak catatan-catatan dari Pak Ferdi, hal-hal yang mungkin tidak tertangkap kamera, yang tidak terpantau oleh media tentang mungkin diawali dulu Pak. Ini apa panjanya ini sebetulnya buat apa dan apa yang mau dihasilkan apa dan kenapa kemarin Kemendagri dan Kemendikbud yang diundang. Mungkin minta dijelaskan itu dulu Pak. Ya, Pak, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat menarik dan memang harus diketahui oleh khalayak ramai. Panja ini niatnya mau dibawa. Tapi sebenarnya singkat cerita Panja ini niat baik pertama kita harus mengetahui jumlah biaya yang sesungguhnya diperlukan dalam pembiayaan pendidikan. Baik itu sesuai perintah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, baik itu berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, oleh karena itu penting. Nah, kedua, yang juga ingin kita lakukan ya bagaimana pola mendistribusikan anggaran fungsi pendidikan ini sebaiknya. Yang ketiga, pemahaman tentang definisi dan ruang lingkup anggaran fungsi pendidikan. Yang keempat, supaya juga tentu tidak lain tidak bukan bagaimana kita menindaklanjuti yang selalu Pak Indra juga suka bicarakan, menindaklanjuti perintah di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik yang khusus secara lex spesialis mengatur tentang di bidang pendidikan, yaitu pasal 31, yang kedua juga yang mengatur yang ada korelasinya dengan undang-undang di bidang pendidikan, yaitu pasal 18 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu tentang turunannya yaitu pemerintahan daerah. Karena kan seperti kita ketahui di Undang-Undang Sidiknas juga sumber pendanaan kan dari satu APBN, kedua APBD provinsi dan atau APBD kabupaten kota, dan yang ketiga ada sumber keuangan yang sah dan tidak ikat ataupun di sini yang diatur lebih lanjut oleh peraturan undang-undang. Intinya ada unsur kerelaan. Ini yang kerap kali juga menjadi perhitungan kita. Apa sih sebenarnya bisa kita manfaatkan lagi selain APBN, APBD, dan juga sumbangan ataupun kontribusi lah daripada di luar APBN dan APBD yang tidak iuran yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya juga tidak kalah pentingnya selain distribusi itu juga tata kelola, Pak. Tata kelola yang selalu Pak Indra mempertanyakan ya informasi. Ini uang segini buat apa saja, bagaimana kita merencanakannya, bagaimana kita mengimplementasikannya, dan bagaimana kita bersama-sama
baik itu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan masyarakat mengawasi implementasi tersebut. Kalau ditanya memang PR-nya sangat sangat besar, Pak. Tapi kita nanti juga melihat constraint waktu, dan kita intinya pengen tahu sih totali kebutuhan daripada jumlah biaya pendidikan di Indonesia. Itu yang utamanya, sehingga kami membutuhkan koordinasi, diskusi, informasi, dan masukan dari para pemangku di bidang yang membidangi, termasuk juga di kalangan kementerian dan lembaga seperti Kemendagri, kemudian Bappenas, Kemenq, dan tidak kalah pentingnya juga BPKP, Pak. BPKP dan BPK nanti kita lihat bagaimana memformulasikan ini. Tapi prinsipnya, kalaupun itu tidak terkejar, kita pengen tahu dulu, Pak, kebutuhan biaya pendidikan itu berapa biaya berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis. Kenapa ini penting? Nah, ini yang menarik, Pak Indra. Ketika Kemendagri memaparkan, dia mengatakan ada 8 jenis ataupun 8 isu strategis bidang pendidikan. Tapi diskusi kita yang singkat ini saya akan fokus pada poin 1 dan 6 dulu. Tapi sebelumnya saya bacakan. Isu yang pertama, layanan pendidikan belum merata. Serius nih, Pak, layanan. Jadi kembali lagi akses, Pak Indra. Ya. Akses. Jadi memang kewajiban kita ini negara, ya tidak saja. Jadi kalau dibilang negara ini sebenarnya bukan hanya negara pemerintahan, tapi juga DPR, masyarakat itu juga bagian negara, bahwa layanan pendidikan belum merata. Itu terbukti dari data yang disampaikan oleh Kemendagri. Saya contohkan bahwa untuk jenjang APK, SMA, SMK, MA, dan sederajat, pada 20% kelompok termiskin sebesar 73,21%, sedangkan pada 20% kelompok terkaya sebesar 96,74%. Jadi yang kaya pun nampaknya masih ada, belum tercapai juga, masih 96,74%. Apalagi yang miskin. Nah, Ya. ini yang kedua, 61,12% penduduk usia 15 tahun ke atas masih berpendidikan SMP ke bawah. Lagi-lagi wajib belajar. Ya mudah-mudahan tercapai untuk yang kadang. Cuma kata singkatnya lagi-lagi wajib belajar. 9 tahun belum tuntas nih Pak Indra. Belum tuntas. Selanjutnya, yang ketiga, 302 kecamatan tidak memiliki SMP dan MTS atau MTS. Saya ulangi, 302 kecamatan tidak memiliki SMP garis miring MTS dan 727 kecamatan tidak memiliki SMA atau SMK atau MA. Ya. Ini catatan yang menarik, pantesan. Ini catatan dari Kemendagri. Yang kedua dikatakan di sini kualitas pendidikan yang rendah, isu strategisnya. Yang ketiga kualifikasi pendidik dan produktivitas lulusan yang rendah. Ya. Yang ketiga, yang keempat kualitas dan efektivitas belanja pendidikan masih rendah. Yang kelima ketersediaan prasarana pembelajaran digital belum memadai. Ini kan antagonis apa keinginan dari Kemendikbud, dalam hal ini Saudara Nadiem Makarim kan. Ya. Wah, yang keenam ini cukup menarik, yaitu sama yang tadi akses juga. Yang keenam, ini saya langsung ke kegiatannya. APK PAUD masih rendah, yaitu 35,59% pada tahun 2023. Siswa yang menempuh PAUD lebih banyak yang memenuhi batas kompetensi minimum literasi dan numerasi dibandingkan yang tidak pernah PAUD. Yang ketiga, dukungan pendanaan yang diberikan pemerintah masih sangat minim dan memerlukan perhatian dalam jangka panjang. Nanti jangka panjang kita juga tanya berapa tahun ini jangka panjang. Jangan-jangan 40 tahun. Gawat nih Pak Indra. 7, isu strategis yang 7, masih perlu ditingkatkan akses dan kualitas pendidikan non formal.
Jadi poin itu yang saya mau kutip tadi poin 1, 6, dan 7. Yang ke-8, pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Itu Pak Indra. Jadi kalau boleh saya gunakan dengan waktu kita yang tersedia, kita coba fokus dulu yang ditampilkan atau disampaikan oleh Kemendagri, sangat bagus, yaitu 1 tentang layanan pendidikan belum merata, tadi yang ketiga tentang APK di PAUD kan, terus kemudian yang ke-7 masih perlu ditingkatkan akses dan kualitas pendidikan non formal. Tapi untuk yang nomor 7 isunya, saya lagi-lagi pengen akses dulu Pak. Jadi kalau kita cermati akses ini masih belum terjawab dengan target yang kita harapkan. Nah, Ya, oleh karena itu materi yang perlu itu. Nah, oleh karena itu dari yang disampaikan oleh Kemendagri juga ada hal yang menarik bahwa juga ada yang belum terinformasikan dari Kemendikbud. Jadi kita juga meminta ketika nanti pembahasan untuk yang akan datang itu bukan namanya trilateral lagi Pak. Untuk jenjang pendidikan katakanlah PAUD sampai menengah. Jadi harusnya melibatkan Kementerian Keuangan, melibatkan Bappenas, melibatkan Kemendikbud, dan melibatkan Kemendagri. Kenapa? Karena soal APBD baik provinsi maupun kabupaten kan dikoordinasikan oleh Kemendagri, Pak Indra. Sehingga kita tahu. Nah, tapi kita catatannya waktu mengomentari tentu juga ketika penetapan format. Nah, ini dia, Pak. Ini saya juga kaget-kaget. Kemendagri itu punya data, Pak. Bagus sebenarnya. Tapi kita belum dalami secara signifikan. Misalnya contoh gini, Pak. Jadi kaget-kaget tuh artinya kaget-kaget begini. Kaget-kagetnya ada sebuah data, misalnya gini. Memang besar. Contoh di kabupaten kami, dapil kami, besar. Misalnya sejumlah 1,932 triliun jadi bahasanya rasio kabupaten dan kota urusan pendidikan. Garut termasuk yang. Tapi jangan lupa, kenapa besar? Karena penduduknya banyak, Pak Indra. Nah, jadi kita juga jangan melihat, karena ditampilkan oleh Kemendagri, 10 kabupaten terbesar rasio urusan pendidikan. Tapi ya, kita ingatkan ke beliau, Pak, kenapa Garut besar? Ya kan? Kenapa yang lain kecil? Misalnya contoh, misalnya Kabupaten Bulungan, ya kecil, nggak bisa disamain Garut kan penduduknya lebih kecil kan. Nah ini yang juga kami utarakan, sehingga kami minta, ya apakah ini perbandingan ini hanya segi jumlahnya saja, tanpa melihat porsi atau komposisi satu, jumlah guru, jumlah tendik, jumlah siswa, dan jumlah sekolah. Ya kan? Jadi saya bilang apple to apple nggak bisa Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa. Sulit, nanti nggak apple to apple. Nah, belum bicara yang lain. Ini sebagai gambaran awalan, jadi termasuk juga di provinsi. Lagi-lagi Jawa Barat termasuk yang terbesar ini di antara 38 provinsi. Ya, Jawa Barat menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Jadi bukan DKI, sekarang DKJ, Pak ya. ya. DKJ 14,32 ini urusan pendidikan. Jadi urusan pendidikan rata-rata provinsi. Sumber data dari 546 daerah SIPD, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Nanti lebih jelasnya nanti kita sampaikan bahan-bahannya lebih lanjut. Jadi Oke. gitu Pak Indra sebagai ya, termasuk ketika pembagian porsi juga ingin kita yang juga termasuk yang Pak Indra sampaikan. Jadi tata kelola manajemen persekolahan juga satu sisi memang karena itu hak ya warga negara tetap bos, tapi juga ada biaya manajemen sekolah Pak. Ya, Ya, manajemen sekolah supaya apa? Jangan sampai anggaran bos ini terambil di luar hak siswa. Jadi misalnya kan gini, administrasi
Itu kan harusnya masuk tata kelola, manajemen kan. Jangan itu menjadi masuk di anggaran yang bisa digunakan di Juknis. Ini hanya contoh, tapi harus di-exercise dulu Pak, harus dihitung. Termasuk juga kemarin diskusi, misalnya anggaran fungsi pendidikan, anggaran pendidikan. Nah, yang ada baik itu di Dikbud. Nah, makanya kami juga fokus supaya yang di Dikbud dulu. Meja, kursi, mobil yang dipakai pejabat, itu anggaran pendidikan nggak? Nah, kalau masuk berarti kita ada mengklasifikasi dua lagi jenis anggaran, jenis biaya. Indirect cost sama direct cost. Nah, itu disepakati oleh Prof. Manan waktu kita RDPU dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya Pak, benar kalau mau kayak gitu ya kita detilkan. Nah, oleh karena itu kita juga fokus kemarin jadi pembicaraan di internal kami. Kalau kayak gitu kita fokus saja dikeluarkan investasi dulu. Karena namanya pembiayaan. Karena kita sepakat ini adalah konteks supaya jangan yang tidak terlalu punya korelasi dalam konteks pembiayaannya kita keluarkan dulu. Yaitu apa? Misalnya biaya personil, biaya operasional dan non operasional. Kalau masuk investasi, wah makin ngeri Pak. Berapa kan Pak Indra pada nyinggung. Berapa SD yang hancur? Wah itu investasi. Berat lagi. Nah, pada itu juga bagian akses. Nah, jadi kita fokus coba ke situ. Mudah-mudahan nanti kita bisa pembulatan data dan pembulatan penyelesaian masalah sehingga kita pada fokus yang lebih ke situ Pak Indra. Walaupun memang ada di Dikbud juga sudah menyampaikan beberapa data mengenai hal ini dan memang yang lebih ngeri lagi Pak, berapa sih kebutuhan? Ini versi Dikbud Pak ya, versi Dikbud. Jadi kalau ditambah-tambah kebutuhan biaya nih, ini versi Dikbud Pak ya, itu sandingan nilai satuan biaya BOSP 2024 dan kebutuhan satuan biaya. PAUD itu sebenarnya kebutuhan satuan biayanya 2.132.000. SD 2.225.000. SMP 3.041.000. SMA 5.081.000. SMK 5.399.000. Saya bulat-bulatin aja Pak Indra, tidak. SLB 8.662, walaupun catatannya di sini termasuk juga SMA LB. Gitu. Jadi artinya dengan BOS ya masih kurang jauh Pak. Masih kurang jauh. Artinya kalau bosnya SD itu kalau nggak salah sekarang kan 900 ya Pak Indra ya. SD ya. 900, Pak. Jadi 900 ya. sehari cuma 2.400 tuh, Pak. Kalau Ya. makan gratis cuma dapat telurnya doang gitu, Pak. Nah, kita belum masuk ke situ belum. Karena sesungguhnya kebutuhan biaya nih versi Dikbud Pak ya. Nah, Sumber Puslitjak Kemendikbud 2000. Nah, problemnya ini masih pada struktur yang lama Puslitjak. Ya kan? Pusat Penelitian Kebijakan. Dulu belum masih di bawah Balitbang nih Pak Indra. ya Dan sekarang anggarannya tahun Balitbangnya 2020. Balitbangnya udah nggak ada lagi sekarang. Balitbangnya udah beskap. Untung bukan bersekapnya Pak Indra waktu kawinan lagi kan. Nah, dan anggaran tahunnya tahun 2020. Pakai Hmm. tahun 2020 aja masih kekurangan kalau hitung cepat. Ya, 900.000 dikurang 2.200.000 kan tidak masih minus 1.325 Pak Indra. Untuk SD bos saja masih kurang 1.325.000. Hitung cepat Pak ya. SMP yang sekarang kan bosnya 1.100.000. hmm. Kebutuhannya 3.041.000. Jadi masih kurang 2 juta, ya 2 juta lah. 2 juta kurang 1.950.000. SMA 1,5 juta. Kebutuhannya 5.081, anggaplah 5.100.000. Jadi masih kurang 3.400.000. SMK 1.600.000 bosnya. Hitungannya 5.400.000. Masih kurang 3.800.000. SLB bosnya 3.500.000,
keperluannya 8.700.000. Jadi masih kurang 5.200.000. Coba bayangin, itu yang kita mau supaya juga berapa sih kalau bicara ini baru bos loh Pak. Ya, Berarti dia belum bicara yang non operasional, belum bicara personalnya dan sebagainya. Sehingga karena juga sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 bahwa gaji guru dan gaji dosen dan tunjangannya adalah masuk dalam anggaran pendidikan. Beda dengan yang telah diputuskan ketika Undang-Undang 20 tahun 2003 bahwa namanya uh, gaji guru itu di luar anggaran pendidikan, gaji dan tunjangan guru itu di luar. Gitu Pak, untuk sekilas informasi awal ya. untuk kita diskusikan dalam sore hari ini. Silakan kalau Pak Indra mau kita diskusi. Ya, ada beberapa catatan dari saya yang sebenarnya cukup menggelitik. Hmm. Terutama dari sisi, nah ini nih tugasnya para wakil kita di DPR kan salah satunya adalah pengawasan kan. Iya. Nah ini kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan Kemendagri dulu deh. Hmm. Di sini kan kelihatan kalau banyak daerah, Hmm. tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ferdi juga, contoh mulai dari Provinsi Papua Barat, Hmm. Provinsi Papua, Hmm. Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Timur nih, Kalimantan Tengah, Papua Tengah, sampai Kalimantan Utara, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena perintah Undang-Undang Dasar, anggaran pendidikan, baik itu APBN ataupun APBD, harus minimal 20%. Sedangkan provinsi-provinsi yang tadi disampaikan itu di bawah 20%. Hmm. Banyak juga kota kabupaten yang sama, seperti Kabupaten Mambramo Raya, Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, Intan Jaya, Mahakam Hulu, Muna Barat, Manggarai Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Duga, Kabupaten Bulungan, itu semua di bawah 20%. Saya nggak tahu yang lainnya bagaimana. Ini kan hanya yang ditampilkan oleh Kemendagri. Ya. Ini supaya terakhir 2024 seperti ini, ada mekanismenya nggak Pak ya? Ini kan pelanggaran konstitusi yang dibiarkan. Dan itu akan berdampak tentunya dengan layanan pendidikan. Ya. Itu yang mungkin dari Pak Ferdi dulu lagi, gimana? Ya memang kan problemnya sudah kita bahas Pak ya. Hmm. Teman-teman di Komisi 10 ya cuma ngawasin apa yang ada di Kemendikbud gitu. Ya. Sedangkan ini adanya di Kemendagri. Ya kan, adanya di Kemendagri, mitranya Komisi 2. Ya. Dan sepertinya teman-teman Komisi 2 yang nggak kepikiran untuk melihat anggaran pendidikan, karena kan mindsetnya bukan di pendidikannya. Ya. Gimana Pak ya? Ya. Kalau tidak salah ingat, pernah kita sampaikan juga di ngopi seksi yang terdahulu dan kita diskusikan. Jadi yang penting yaitu juga transparan dan akuntabel. Ya, Transparan itu artinya pertama, ya dengan segala hormat dan mohon maaf, ya tadi Pak Indra juga sudah menyampaikan mindsetnya memang bukan pendidikan. Nah, oleh karena itu juga harus ada informasi, jadi bahasanya layanan informasi supaya apa memformat. Makanya ketika kami diskusi RDP hmm, dengan penjabat Kemendagri dan juga didampingi oleh Kemendikbud, tolong dong dibuat formatnya, tapi dengan minimal 3 indikator atau 2 indikator. hmm, Misalnya tadi yang disebutkan, hmm, kenapa Kabupaten X atau Y atau tadi pun tidak bisa terpenuhi? Karena mungkin dia juga ragu-ragu dalam konteks cara penghitungan 20%. Ini kan menarik Pak. Misalnya
itu APDAU dan DAK pendidikan. Ini Ya. maksudnya kategorinya APBN. Ya. Transfer ke daerah, Hmm. jadi APBD. Pertanyaan saya, kita dihitung lagi nggak di APBD? Kalau dihitung berarti dua kali hitung. Iya. Wah, itu yang artinya kami menyamakan dulu, makanya Hmm. yang pertama dari panja pembiayaan ini kami Hmm. mengajak untuk satu definisi, walaupun waktu itu dari Kemendikbud Bu Harti menyatakan Pak udah duduk dia sudah, tapi sampai di mana untuk menyatakan, dan itu kalau mau diatur lebih jauh dibikin di lex spesialis di Undang-Undang APBN, ruang lingkupnya ini yang termasuk dan itu lebih jelas saja. Jadi tidak melebar kemana-mana dan tidak nambah terus Pak. Ini kan hampir saya tidak katakan eh, pasti, tapi relatif hampir 2 tahun sekali anggaran fungsi pendidikan itu yang menerima nambah terus kementerian dan lembaganya kan gitu Pak. Dulu saya ingat sekali cuma 12, jadi 16, jadi 18, sekarang 23 kan gitu. 24, Pak. Bahkan Hmm. yang kementerian selama ini nggak pernah dapat, bisa tahu-tahu dapat 12 triliun nih, Kementerian Ya, Sosial misalnya. oh, Itu dua kan, puluh empat itu sebenarnya sama Kemendikbud Pak. Itu ya, di luar 24 sama. Kemendikbud Di luar 23. itu 22 berarti. Ya, maksud kami itu dulu dicari pemahaman yang sama. Ya. Definisi, jangan tidak ada lagi keributan atau pemahaman yang tidak sama. Terus akhirnya ada kategori pendidikan umum, pendidikan setengah kedinasan, pendidikan kedinasan. Wah, nanti ada manusia setengah dewa, udah kayak nama lagu nanti kan saya bilang. Nah, oleh Nah, karena tapi sorry Pak, saya potong dulu nih Pak. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 49, itu bunyinya adalah anggaran pendidikan yang 20% itu tidak termasuk sekolah kedinasan. ya Kan aturannya jelas dan kayaknya yang direvisi di MK kan hanya yang anggaran untuk guru, gaji guru dan dosen, ya, hanya gaji guru dan dosen, tapi yang ya. sekolah kedinasannya tidak direvisi setahu saya. Benar nggak Pak? Betul, betul, Tolong dikoreksi kalau betul, kalau betul. Itu betul sekali. Makanya ini kan terjadi satu definisi, arti, dan ruang lingkup. Itu yang harus clear. Makanya saya bilang, ruang lingkupnya apa? hmm, Kalau ruang lingkup dia misalnya masuk kategori kedinasan, ya harus tegas itu tidak masuk. ya, Nah, tapi kalau di situ ada yang masih dimungkinkan, bahasa tegas saja, gray area masih dimungkinkan. Misalnya, misalnya dalam konteks, misalnya kursus, bisa saja kan dia pendidikan kedinasan, tapi dia misalnya life skill-nya kurang, akhirnya dikursuskan. Tapi penyelenggaranya bukan lembaga tersebut. ya, Penyelenggaranya adalah pendidikan umum, misalnya asal ngomong PKBM, kan kayak PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di bawah Kemendikbud, ya, itu oke. Ya, jadi peningkatan life skill-nya itu di anggaran fungsi pendidikan. oke. Nggak apa-apa taruh duitnya di dia, oke, tapi kita tandain. Nah, itu satu. Yang kedua juga jelas tahapan mengklasifikasi termasuk apakah, ya kita diskusi misalnya soal prodi akuntansi, apakah memang harus ada membuat sebuah yang memang dikatakan harus ada konteksnya ke pendidikan kedinasan, apakah memang itu clear hanya khusus untuk pendidikan umum, kan harus kita diskusikan sehingga tidak terjadi kegamangan. Kan sempat terjadi pertanyaan, Al-Stan itu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang sudah mungkin sudah berubah namanya, itu kedinasan apa tidak kedinasan? Harusnya secara prodinya kan pendidikan umum bisa melaksanakan juga Pak Indra. Oh iya, Nah, ya, ya, nah tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang kementerian itu membuat kebijakan, oke. Tapi dengan syarat apa kekhususannya sehingga dia menyatakan bahwa itu pendidikan kedinasan. hmm, Itu makanya saya bilang ruang lingkupnya harus dibatasi. Ya kan, satu definisi,
kemudian yang kedua ruang lingkupnya, yang ketiga distribusinya bagaimana menyatakan bahwa ini masih memungkinkan anggaran fungsi pendidikan. Yang kalau tadi kayak kursus, dia life skill yang kurang, terus kursus lewat misalnya lembaga kursus yang dilakukan pendidikan umum, walaupun duitnya ataupun anggarannya itu di kementerian tersebut, saya masih bisa masuk akal. Iya, Tapi kalau itu tidak dilakukan terus dia masih bagian daripada pendidikan kedinasan, itu yang kurang relevan. Itu dia. iya. Nah, gitu. Nah, yang terakhir yang bisa saya ungkap di sini selain tadi juga harus ada, nah ini dia, ada pembatasan indikator lah Pak. Hmm. Bahwa sebuah KL menerima ini ukurannya ada, gitu loh Pak. Ya. Ukuran indikator. Nah, jangan sampai kan Kemendikbud komplain. Oh, sana terima anggaran pendidikan tapi satuan kos biayanya sampai sekian puluh juta di atas kita. Nah, lihat dulu apa penyebabnya itu. Ya. Tentu di situ walaupun pendidikan umum juga mungkin punya kriteria atau kekhususan. Nah, kalau Itu mau kita didetilin mesti lagi, kaji lagi lah ya. Hal iya. itu. Nah, kalau mau didetilin, kita harus berani namanya cost accounting state. Ya kan harus ada. Kalau di Ya. Fakultas Ekonomi kan ada cost accounting ya, biaya. Berarti harus ada cost accounting itu secara perusahaan. Tapi harus ada cost accounting state yang menyatakan bahwa itu masuk kategori apa supaya jangan salah. Ya. Ketika nanti kan bicara keuangan negara ada namanya paket undang-undang keuangan tentang keuangan negara. Yang Ya. pertama tentang undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003. Hmm. 17 tahun 2003 jadi hampir bersama dengan Sisdiknas. Hmm. Tinggal nomor yang beda, tahun yang sama, itu balap-balapan waktu kita buat. Yang kedua, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yaitu implementasinya. Dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2024 tentang intinya tentang pertanggungjawaban keuangan negara. Makanya dikenal undang-undangnya namanya Undang-Undang PAN. PAN itu singkatan pertanggungjawaban anggaran negara. Hmm. Nah, itu yang harus dipahami kita bersama, sama nggak? Ya. Kalau itu clear, clear. Makanya lagi-lagi Pak, kalau dari konteks saya secara pribadi, lebih fokus dibalik aja Pak. Dengan 98,1 triliun, dengan kebutuhan yang ada, Dikbud bisa ngapain secara efektif dan efisien. Itu dulu. Karena juga kementerian lain juga akan lihat gimana saya mau bla 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 bla. Nah, lu belum beres sendiri secara internal kan gitu Pak. Iya. Nah, itu dia. Itu yang Saya maksudnya sepakat. Saya sepakat ya. gitu juga. Bahkan kalau memang fokusnya hanya di regulasi misalnya, mungkin Hmm. 98 triliun itu kebanyakan. Kalau Nah, fokus hanya regulasi ya, ya, apa ngapain gitu loh. Terus ya. jadi ikut beliin komputer lah, ikut bikin aplikasi ini itulah yang mahal, Hmm. ngasih pelatihan guru yang juga nggak merata kan gitu. Tapi sebelum ke sana sih Pak, ini kembali hal yang sangat mengusik buat saya. Kalau DAK itu kan yang mendesain itu Kemendikbud kan ya? Kemendikbud bersama Betul. Kemenq karena itu ada Ya. rumusnya. Sekarang ada perubahan saya udah kurang hafal. Hmm. DAU juga ada rumusnya. Nah, tapi intinya tadi penetapan itu kan harus menghitung satu celah fiskal. Kan nggak Ya. celah fiskalnya di Garut dan Kota Bandung itu udah beda. Terus indeks kemahalan konstruksi juga beda. Belum Iya. indikator yang lain. Nah, itu yang Bukan. saya minta. Maksud saya itu kan juga artinya sesuatu yang menjadi fokus pekerjaan daripada Kemendikbud kan untuk mendesain kita tuh butuh untuk membangun Sarpras itu berapa. Iya, Itu kan itu yang sampai sekarang kan belum dijawab pertanyaan saya sama. Jadi kalau misalnya untuk rehab sedang sebenarnya dibutuhin berapa sih? nah, ini kan ini kan udah Nah, ada nih Pak datanya yang kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman aktivis, mereka terbengong-bengong semua nih Pak. Kalau kita lihat halaman 22 paparannya Kemendikbud ini, dua-dua ya Pak. Sebentar, kita sama-sama lihat dua-dua. halaman 22 nih, Lanjut Pak. Ya, kebutuhan
Dan 576 triliun. ya hampir buletin 577 lah. Ya, Ya kan itu kebutuhan untuk revitalisasi satuan pendidikan lah, rehab dan lain sebagainya kan gitu, hmm, peralatan ini. hmm, Tapi alokasi DAK fisiknya itu cuma 15 triliun, Pak. hmm, Jadi kalau dihitungnya kan cuma 2,5%. hmm. Lucunya kemarin ada yang nyeletuk. Ini berarti kita kayak zakat ya, cuma 2,5% doang nih. Ya, Kebutuhan gimana nih Pak? ya. Kebutuhannya 577 triliun, tapi anggarannya cuma 15 triliun dan itu pun saya yakin juga banyak kepala daerah yang nggak serap tuh Pak. Ya, saya Gimana? cuma mengatakan karena kita juga ketika perencanaan harusnya juga yaitu kembali lagi peta jalan. Harus saya juga dalam konteks ini ada fokus. Ya, Pak Indra kan sudah menyatakan bahwa si pemenang Nobel itu pakai kasus di tempat Indonesia, SD SD Impres. Impres. Ya. Kenapa nggak kita bikin SMP Impres? Nah, itu kan juga ada catatannya tuh, Pak. Ada Ya, 307 kecamatan yang iya, belum punya SMP atau iya. MTS. Nah, itu Terus dia. kenapa nggak bangun aja di 307? Itu kan Nah, kayaknya kan kan mau. sebuah data yang gampang banget gitu, Pak. Iya, betul. Terus kalau lagi dibuka data lagi, ngeri lagi, Pak. Kenapa Ya, tuh? 94 juta Apa, daftar Pak? pemilih tetap yang Hah? kemarin ikut pemilu Hah? itu tidak lulus SD dan baru lulus SD. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi dari 204 juta data pemilih. Kan, waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Nah, makanya saya bilang harusnya Kemendikbud ketika ditanya, which do you plan is the best? Iya. Iya dong. Oh, kalau Iya, begitu mereka, kita beresin. Ya, ya. mereka harus jadi orkestratornya kan, harus jadi Oh iya dong. dirigennya. Makanya harusnya fokusnya ST tadi lah. Kalau mungkin kita juga belum tentu ya kita sampaikan. Belum tentu benar. SMP Impres. Tuntusin Iya, dulu. iya. SMP Udah, Impres. udah terbukti kok. Udah terbukti menang Nobel loh Pak. Kurang apa lagi sih kecuali dia menangnya menang kuis apa ini menang hadiah Nobel loh kan gitu kan. Nah, Jadi kenapa Pak Indra dan saya mungkin menyampaikan hal itu? Kita hmm, coba ngikuti libidonya Kemendikbud. Kan libidonya Kemendikbud pengen, pengen 13 tahun. Ya kan? Wajib 13 tahun. Ya kan gitu Pak? ini Pak, saya Hmm. saya harus luruskan. tiga Ya. belas tahun itu sebetulnya adalah komitmen negara Republik Indonesia yang sudah menandatangani deklarasi Incheon di Ya. tahun 2015 gitu. Jadi itu sebenarnya justru apa ya? Komitmen dari negara kita nih mau bikin 13 tahun gitu. Harusnya di ini, tapi kan jadinya nggak jelas gitu arahnya. Ya, masalahnya nggak ngobrol sama kita. Nah, kan lebih lucu lagi tuh, Pak. Gimana caranya kalau ada komitmen di tingkat internasional, tetapi pihak yang bertugas membuat legislasinya, bertugas untuk ngurus anggarannya, pengawasannya, nggak diajak ngomong, itu gimana caranya, Pak? Maka itu kan saya bilang Hmm. kebijakan-kebijakan strategis yang saya koreksi sekali maka ditegaskan itu kan kita nggak dilibatkan. Kemudian yang kedua, kita pun secara rinci kan nggak tahu kegiatan yang dilakukan dalam konteks 98,1 triliun secara detail nggak tahu apa yang dilakukan. Ya, Atau baik yang sifatnya informasi lengkap ya bukan asal. Pak kegiatan misalnya pelatihan guru PPG ini 3 jam ada 5 untuk sasaran bukan begitu. Ini Pak programnya sasarannya ini penjelasan itu lengkap. Ini untuk program guru PPG, ini guru yang untuk upskilling, ini guru yang kan jelas. Walaupun iya, kita ini ada paparan dan penjelasan secara khusus. iya. Nah, ini yang kali lagi yang kami utarakan adalah ya emang ujungnya jadi nggak enak lagi nih ngomongnya. Intensitas komunikasi sangat-sangat lemah. Gitu. Pakai Itu intinya. aliran kebatinan kali, Pak. Ya. Nah kembali lagi kalau Bapak lihat dua-dua, Ya, kita fokus itu ya. juga nggak kecil loh Pak, 99 triliun.
Ya kan? Kalau kita mau rapikan bos aja pakai data yang kemarin, itu data 2020, datanya Puslitjak, nah kita ambil aja Pak. Hmm. Hitung cepat aja Pak, kita anggaplah hitungannya benar lah. Ya Ya. kan? Hitungannya benar, tadi ditambah yang kami sampaikan kan jumlah SD, kita kan berapa tadi tuh? Jumlah SD, SD, SMP lah, kita ambil SMP Ya. perlu 99 triliun, yang lain kita abaikan dulu nih. 99 triliun ditambah eh, tadi yang data tadi SMP itu kan 1 juta dikali jumlah siswa lah, Hmm. berapa kebutuhan bos kan gitu. Itu kalau nggak salah itu 40 triliun. Ya. Sorry, dua juta, anggaplah 2 juta kali kira-kira sekarang 14 juta, 28 triliun Pak. Hmm. Udah 99. Itu yang saya bilang katakan Nadiem tidak pernah ngasih proposal. Ya. Itu ataupun I have not not yet to until misalnya 140 triliun, saya tidak bisa bergerak. Berani nggak Nadiem itu? Hmm. Kan nggak berani, Pak. Ya. Ya. Nah, Ya. itu contoh singkat ini baru bicara SMP, Pak. Ya. Nah, SMP kira-kira kan 14 juta atau 13 juta kali 2 juta aja lah kebutuhan biayanya gitu. Padahal ini 2 juta 200 kan 2 juta kali 14 juta kan 28 triliun ditambah 99 triliun. Itu Ya. kan udah berapa? 28 tambah 99, anggaplah 127 triliun. Itu minimal, Pak. Belum bicara perguruan tinggi, menengah, dan SD. Anggaplah itu dicuekin dulu. Itu aja udah 127 triliun, Pak. Berani nggak gitu dia mengatakan, kalau saya nggak punya, I don't have much about 127 triliun, saya nggak bisa jalan. Gitu. Hmm. Jadi keberaniannya juga saya lihat sini di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim. Mohon maaf nih kalau ada Mas Nadiem mendengarkan. Tidak ada proposal itu kan gitu menyampaikan ke Pak Jokowi atau nah koreksi buat kita internal tidak bisa menyangkinkan, tidak bisa memaparkan kebijakan dia kepada trilateral, pembahasan trilateral yaitu Kemenq dan Bappenas. Ya. Akhirnya ya udah, ya terakhir dan saya juga kadang-kadang bingung minta anggaran tambahan tapi dikasih segitu kemarin cukup tercapai target. Hmm. Waktu itu kurang dari 98 triliun tercapai target. Nah, udah kalau tercapai target yang Mbak Indra katakan ya udah nggak usah nambah-nambah anggaran Kemendikbud, nggak usah ngeluh kan. Nah, Iya. justru saya balik akhirnya pada yang terakhir dengan 98,1 bicara anggaran 2024 karena yang 2025 kita kan belum tahu yang terjadi. Hmm. Bisa ngapain sih untuk menjawab yang misalnya salah satunya yang disampaikan isu strategis oleh Kemendagri. Ya. Bisa jawab sampai isu keberapa dan yang isu keberapa dapat kejawab berapa itu mungkin menjadi catatan kita hari ini Pak Indra kita Ya. karena juga terima kasih kepada Kemendagri dan juga sebenarnya Kemendikbud juga terima kasih juga kaget-kaget kenapa data ini yang disampaikan baru sekarang di Raker nggak pernah disampaikan Hmm. dan gitu kenapa baru disampaikan ketika panjang kan harusnya di Raker oke nggak disampaikan tapi di RDP kan disampaikan. Oke. Ya, Kalau gitu. terus terang kan kalau kita berharap dengan Mendikbud yang sekarang pastinya berat lah Pak. Lagian juga tinggal 3 bulan lagi lah kan gitu. Pak Indra, saya interupsi dulu. Interupsi Ya. dulu. Kalau niatnya baik, menginginkan legacy, harus berani terakhir dia ngomong. Kalau saya nggak dikasih 127 triliun dan plus SD sekian, SMA sekian, ini ya minimal katakan asal ngomong 160 triliun, kementerian ini tidak bisa jalan. Berani tuh. Ya, Kan terakhir mau kami dipakai kami syukur, nggak kami dipakai teriaknya ya dari udah. 2019 Pak nggak pernah didengerin juga gitu. Ya udah. Ya kalau dia ada keberanian, katakanlah dia misalnya, kecuali dia mengajukan proposal pengen jadi lagi kan. Tapi kalau dia yakin nggak jadi lagi, harusnya ada keberanian dong. Cuma menurut Pak Hendra jadi lagi nggak nih Nadiem Makarim jadi Mendikbud? Kayaknya bukan pilihannya Pak Prabowo tuh. Iya, iya. Tapi gini Pak, apa yang Ya, bisa kita lakukan untuk mengawal agar siapapun nanti yang menjadi Mendikbud
betul-betul semua hal yang kita sudah bahas ini menjadi perhatian. Jadi nggak malah sibuk dengan proyek-proyeknya sendiri, dengan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya secara manfaat itu ya contoh aja lah Pak. Gampangannya yang tadi di awal Pak Ferdi membahas tentang 8 isu pendidikan Strategis. nasional, ya kan? 8 isu strategis bidang pendidikan. Hmm. Ini kan nggak ada yang solusinya ganti kurikulum, Pak. Hmm. Tapi kan yang dilakukan adalah ganti kurikulum. Ya, Tapi nggak pernah bangun sekolah baru, nggak apa bagaimana apa guru-guru kita yang kita sudah tahu dari tahun 2015 itu UKG-nya rata-rata 56 itu memang harus dibenahi bukan dengan program-program yang diskriminatif kan seperti guru penggerak itu kan sangat diskriminatif dan ya, justru malah mengadu domba guru gitu. P3K nggak beres-beres Pak dari ya, awal ini sampai hari ini kan nggak beres-beres juga tuh ya, kan jadi gimana ya supaya siapapun yang jadi Mendikbud apa ini bisa bisa didengar, bisa karena ini bukan buat kepentingan kita kan, bukan bukan ya, kepentingan Pak Ferdi secara pribadi, bukan saya. Tapi memang ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah. Di sisi ya, lain juga nanti teman-teman di DPR kan mereka yang baru nih Pak. Gimana juga supaya mereka juga aware. Ini ya, banyak hal-hal pelanggaran konstitusi loh, nggak main-main. Ini kan bukan bukan cuman masalah keliru atau salah baca data, tapi salah ini melanggar konstitusi kan berat sekali, Pak. Gitu. baik. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, delivery information yang selama ini kurang. Oke. Artinya ada keterbukaan, transparan, ya bahasa Betawinya. Apa sih yang lo kerjain selama ini? Tolong yang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, sehingga kita bisa menganalisis. Nah, ini kan kita analisis ketika dapat info kan ada yang terkaget-kaget juga, Pak. Hmm. Artinya satu informasi yang berdasarkan sudah disinkronis atau disharmonisasi antara kementerian yang terkait dalam dunia pendidikan utamanya. Kan gitu. Itu, Ya. nah kita coba yang kecil-kecil dulu karena saya senang ataupun mulai dari yang kecil dulu gimana mau yang besar tuntas yang kecil belum tuntas. Misalnya satu tadi keterbukaan informasi jadi dia jujur sini saya melakukan ini yang bisa saya lakukan ini satu gitu. Hmm. Kemudian harus ada pembahasan 4 lateral, yang trilateral. Itu Hmm. itu untuk jenjang PAUD sampai menengah. Itu siapa? Satu mengenai Kemendagri, kemudian Kemenq, Bappenas dan Kemendikbud. Hmm. Itu karena ini menyangkut tadi. Yang ketiga, mencoba menghitung format. Ini belum tentu tuntas, setahun belum tentu tuntas, Pak. Ya kan bisa terjadi itu adalah per kabupaten bisa terjadi perbedaan tapi mungkin di sini pakai range memang sulit Pak langsung dalam waktu singkat kita tentuin. Hmm. Nah, ngambilnya dari mana ya itu tadi. Nah, juga cara penghitungannya sebelumnya apakah DAU dan DAK itu akan dihitung kembali ketika ditransfer ke daerah masuk APBD apakah cukup sekali hitung Hmm. di APBN berarti di APBD berarti ada konsekuensi logis anggaran pendidikan yang ada di APBD. Kalau itu oke dua kali hitung karena ditransfer daerah. Nah konsekuensi logis apa yang menjadi APBD murninya untuk melengkapi 20% itu? Yaitu dari mana? Dari PAD, pendapatan asli daerah yang bisa mengalokasikan, tapi pada hakikat kan juga Hmm. tapi ini perhitungan beberapa tahun yang lalu. Oke. Average 71% kabupaten kota masih mengarahkan adanya DBH, DAU, DAK, dan sebagainya. Ini memang konsekuensi negara kesatuan Republik Indonesia nggak bisa dihindari juga sih Pak. Eh, Tapi yang paling nggak menurut kita yang Pak Indra saya maksudkan kita cari solusi meminimalkan masalah, mengurangi ya bahasanya kesalahan-kesalahan yang
selama ini atau kekurangan-kekurangan yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, tadi format itu perlu ditentukan Ya, bagaimana ya, membaginya. Nah, ya, termasuk juga tadi Pak Indra masukan bagus. Di Kemendikbud juga gitu, ketika penentuan itu misalnya harus dilihat jumlah, bantuan mungkin kepada kabupaten kota, dilihat jumlah sekolah, pasti udah menjadi indikator, tapi coba dihitung ulang jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah tendik, jumlah siswa. Nah, tapi juga perlu dilihat pergeseran. Nah, migrasi juga kan kadang-kadang lucu nih Pak. Jumlah pertumbuhan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas untuk sekolah, tapi juga tidak diikuti terjadinya migrasi atau pertumbuhan ataupun mortalitas daripada penduduk. Dan tingkat kematian kita, misalnya daerah sini udah lagi banyak mati, kita misalnya mohon maaf nih, akibat COVID kemarin daerah tersebut yang mati, yang meninggal berapa? Bukan yang mati, yang meninggal berapa? hmm, Nah, akibatnya SD di situ masih diperlukan nggak? Jangan-jangan udah nggak perlu, ya, 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 karena udah nggak ada yang muda-muda lagi. Gitu. ya, Mungkin SD dialihkan relokasi yang jadi SMA, yang SMA jadi SD, bisa juga kan. ya, Jadi gitu Pak. Cuma itu pun ya. sebenarnya Pak, wah, Mas, ya saya yakin Pak Indra tidak akan puas jawaban saya, tapi itu sudah lumayan menyelesaikan dunia pendidikan Pak. Ya. Artinya kita dorong terus lah. Memang, Oh ya, memang pasti Pak. nggak ada jawaban apa ya, kayak kunci jawabannya nggak ada kan gitu. Karena kita Ya, juga belum tahu nih siapa sosok yang akan dipilih Pak Prabowo. Orangnya memang apakah punya kompetensi di bidang pendidikan atau tidak, dan punya ya, kepedulian atau tidak, paham masalah atau tidak. Nah, itu juga juga akan menjadi tantangan tersendiri nantinya kan gitu. Tapi paling nggak ya, dengan ngopi seksi ini kan kita kita berupaya mengedukasi semua pihak, termasuk betul. pemerintah, termasuk wakil-wakil kita. Kan nggak semua orang kayak Pak Ferdi paham pendidikan, Pak. Nih. Ampun, Pilih. saya kan belajarnya sama Pak Indra. Wah, saya kan masih junior, Pak. Gitu. Oke, Pak Ferdi. Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Terima Semoga kasih. yang diskusi kita didengarkan dengan tentu secara hati yang tenang, tidak boleh emosi apa yang kita sampaikan, karena semata-mata yang kita sampaikan dengan tulus untuk perbaikan dunia pendidikan kita. Gitu Ya, Pak Indra. siap. Terima kasih, Pak Ferdi. Dan Sama-sama. kita akan jumpa lagi di Ngopi Seksi dengan topik yang berbeda. Sampai Ya, jumpa. sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.